adik-adik semua. Salam Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita pujian awal, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, Tante sapa sekali lagi ya, yang semangat ya Dik. Salam adik-adik semua. Salam Tante. Oke, Tante akan undang untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yeay. Angkat tangan kananmu Dik, mari angkat tangan kanannya. Kita akan panggil abang parmusik kita ya Dik. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangannya di depan perutnya ya sayang. Kita akan bernyanyi, dibuka-buka Alkitabnya. Yang semangat nyanyinya ya Dek. Dibuka-buka, dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya, dibuka lalu dibaca, dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya, dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Sekali lagi ya Dek. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya, dibuka lalu dibaca, dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya, dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi sayang papa. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Tepuk tangan di depan perutnya. Kita akan bernyanyi KASIH ya Dek. Di depan perutnya ya. Kita bernyanyi KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KASIH-nya. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada
sayang, duduk yang rapi ya. Oke, sekarang yang berulang tahun Tante. Oke, Tante juga mau mengundang buat adik-adik Tante yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Mari bangkit berdiri, Dek. Dan begitu juga buat Amang Inang yang berulang tahun panjang umur dan ulang tahun pernikahan, boleh bangkit berdiri juga bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Oke, kita akan sebut selamat ulang tahun ya, Dek, sama-sama. Kita sebutkan ya, 1, 2, 3, ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sekarang adik-adik Tante mari ambil lagi buku nyanyiannya, Dik. Diambil buku nyanyiannya, buka buku nyanyiannya 549, kita bernyanyi ayat 1 ya, Dik. Walaupun aku anak kecil. Kita nyanyikan dengan semangat dan ya, Dik. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah, memuji Engkau selamanya. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan berkati Amang yang bertugas, bahkan Tante Inang yang bertugas Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan kekuatan dan hikmat sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan menjadi pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Iya, buat adik-adik kami, buku nyanyiannya dibuka, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua nanti semua bangkit berdiri. Puji kasih setia
Anak-anak sekolah minggu semua berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-9. Anak-anak sekolah minggu semua buka katekismusnya. Hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Sudah dibuka semua katekismusnya? Begini bunyinya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Sekali lagi Amang ucapkan, titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu silakan duduk. Iya, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 212 ayat yang pertama. Semua bangkit berdiri. Buku nyanyian nomor 212. Mari kita sama-sama mengampunkan dosa kita yang besar ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat yang ketiga. 435 ayat yang ketiga. Hidung yang baru baginya.
epistel minggu ini, yaitu ayat bulanan di bulan April. Anak-anak sekolah minggu tentu sudah ingat ayat bulanan di bulan April, yaitu tertulis di Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178 ayat 4. Kita bangkit berdiri. 178 ayat 4. Yesus memanggil, dengarkanlah, Dia mengasihi aku dan kau, Dia selamatkan kita semua dari kuasa maut. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita akan dihapuskan. Yesus kita senang di surga yang kekal. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak sekolah minggu. Kita dengarkan warta sekolah minggu. Iya, dengar-dengaran ya, Dek. Shalom adik-adik semua. Iya. Warta kita pada hari ini, warta yang pertama ini sangat penting, yaitu untuk adik-adik kami yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa menghafal, kita harus menghafal titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Baru yang kedua, yang paling penting ayat bulanan. Ayat bulanan dihafal ya, ayat bulanan dihafal. Untuk kelas 5 dan kelas 6 udah bisa lah hafal-hafalan sama ayat bulanannya. Udah harus luar kepala ayat bulanan. Yang ketiga, buat adik-adik kami semua yang melakukan ibadah online, harus mengikutinya dengan baik. Dan yang melakukan ibadah online bersama teman-teman, jangan lupa menerapkan 3M, dipakai masker, dijaga jarak, dan dicuci tangan. Ya, itu saja warta pada hari ini. Disiapkan buku nyanyiannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman-Mu Tuhan Allahku tak ternilai bagiku. Jadikan peganganku di
Baiklah, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kami sehingga kami dalam keadaan sehat sampai saat ini. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan, dan biarlah firman Tuhan menjadi pedoman kehidupan kami. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Marilah kita buka Alkitab kita, kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Oke, bagi anak-anak kami yang sudah menemukan kitab Kolose, supaya dipersiapkan. Bagi anak-anak yang belum, coba dicari terus. Kolose ada dalam kitab Perjanjian Baru. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Oke, sudah. Saya akan bacakan dan anak-anak mengikuti di rumah. Kita mulai. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Bertumbuh dalam Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa seseorang harus memiliki hati yang teguh. Lalu caranya seperti apa? Rasul Paulus berkata, harus menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada Tuhan yang lain yang harus kita imani kecuali Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus menekankan kembali, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi anak-anak sekolah minggu harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun, hari apapun, bulan berapapun, tahun berapapun, sepanjang hidup kita, selama kita hidup, kita harus tetap di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi ujian, kita rajin berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Tapi setelah selesai ujian tidak berdoa lagi. Itu salah. Karena itu melanggar firman ini. Berarti dia tidak tetap berdoa. Dia berdoa hanya sesaat, sesekali, kalau ada kepentingannya. Rasul Paulus berkata harus tetap. Mau ujian, tidak ujian, belajar di rumah, belajar di sekolah, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menekankan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah,
Kata berakar ini, saya sengaja membawa sebuah pohon jeruk. Ini jeruk purut, kebetulan aja ada jeruk purut. Enggak usah ditanya kenapa jeruk purut. Kebetulan saya punya bibit jeruk purut. Ini yang hitam polybag. Kalau polybag ini saya isi dengan batu, semua batu. Kira-kira jeruk purut ini bertumbuh dengan baik apa tidak? Pasti jawabannya tidak. Kalau polybag ini saya isi dengan emas semua, lalu dalam emas ini ditanam jeruk purut, kira-kira jeruk purut ini berbuah enggak? Tidak, pasti mati. Jeruk purut ini justru hidup di tempat yang sangat sederhana, yaitu tanah, kompos, pupuk. Tidak begitu mahal. Lalu dia disiram, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Kalau kita katakan sekarang tanah ini adalah wadah yang benar, inilah tempat yang tepat bagi pohon-pohonan untuk bertumbuh, berakar, dan akhirnya akan berbuah. Enggak tahu, ada anak-anak yang nanam pohon apa bunga di rumah, di pot bunga, tapi isinya semua batu bata. Kan enggak ada. Batu kerikil, pasti enggak ada. Yang pasti adalah kompos, tanah, dan dipupuk, disiram, dan seterusnya. Tidak mungkin ini disiram hanya satu kali seumur hidupnya. Tidak. Dia akan disiram sesuai kebutuhan pertumbuhannya. Nah, ini akan semakin tinggi, akan berbunga dan berbuah karena apa? Karena akarnya baik. Mungkin anak pernah melihat di pinggir jalan ada pohon besar tapi tumbang. Kenapa tumbang? Akarnya, pohonnya besar. Pasti masalahnya ada di akar. Akarnya mungkin busuk. Maka dia akan tumbang. Maka yang menjamin pertumbuhan sebuah tanaman atau pohon adalah akarnya. Harus baik, maka pohon itu akan bertumbuh dengan baik, dia akan rindang. Kalau dia pohon jeruk, dia akan berbunga, dia akan berbuah, dan buahnya pasti manis. Ini perumpamaan diberikan oleh Rasul Paulus. Orang Kristen harus bertumbuh. Dari bayi masih tengkurap, lalu bisa jalan, lalu playgroup, jadi TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kerja, dan seterusnya. Jadi pertumbuhannya itu lama, panjang, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pertumbuhannya harus dijaga. Ketika anak-anak masih kecil, yang menjaga, yang merawat, yang menyiram seperti itu, kalau tanaman pasti orang tuanya. Dibangunkan ketika dia pipis, dikasih minum ketika dia haus, dikasih makan ketika dia lapar. Udah bisa jalan, dibawa jalan-jalan supaya kakinya kuat. Mungkin sudah semakin kuat, dibawa berlari-lari kecil. Sudah SD mungkin diajarin naik sepeda supaya kakinya lebih kuat, dia sehat. Seterusnya dia bertumbuh. Nah, ketika anak kecil, anak sekolah minggu mau bertumbuh dengan baik, baik fisiknya, baik rohaninya, akarnya harus baik. Akar seperti apa maksudnya? Hubungan anak sekolah minggu dengan Tuhan Yesus harus baik. Bagaimana caranya supaya hubungan kita dengan Tuhan baik? Ya sama dengan hubungan kita dengan orang tua.
Kalau si anak hubungannya baik dengan orang tua, pasti orang tuanya disapa. Kalau bangun pagi, selamat pagi Mas, selamat pagi Pak, selamat pagi kakak, adik. Gak mungkin sepanjang hari kita diam. Gak mungkin kan? Nah, berakar, bertumbuh dalam Yesus Kristus, kita juga harus bicara. Bicaranya apa? Satu, kita berdoa. Kita harus baca Alkitab karena itu firman Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita turuti. Setelah membaca firman Tuhan, kita harus lakukan. Kalau anak-anak sekolah minggu melakukan itu, berarti akarnya baik, hubungannya dengan Tuhan itu baik, maka anak sekolah minggu menjadi bertumbuh, menjadi besar. Tidak hanya badannya besar, tetapi pertumbuhannya, tekadnya kuat, imannya kuat, dia tidak mudah gusar. Kalau orang tuanya misalnya tidak mendapat rezeki minggu ini, dia tidak menjadi ketakutan, menjadi malas, menjadi rendah diri, tidak. Justru dia harus menunjukkan berakar, bertumbuh dalam iman kepada Yesus, yaitu dia tetap semangat. Maka dalam ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu mengucapkan puji syukur. Segala sesuatu yang kita alami dalam proses pertumbuhan kita, hidup kita ini harus tetap di dalam Dia. Dan terakhir, kita harus selalu mengucap syukur. Gimana caranya mengucap syukur? Kalau kita tidak punya uang, tidak punya rezeki, ya kalau kita banyak uang lalu mengucap syukur, itu mah biasa aja. Tapi ketika seseorang tidak punya apa-apa di satu saat, tapi dia sanggup melipat tangannya, memuji Tuhan, menyebut nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Maka anak-anak sekolah minggu harus sanggup melakukan itu. Baik suka, baik duka, ketika ada rezeki, ketika kita dilewati rezeki, kita harus tetap mengucap syukur. Perjalanan kita sama seperti ya hari lah. Ada siang, ada malam. Ya mungkin rezeki juga seperti itu, kadang ada, kadang tidak. Kalau rezekinya seperti itu, kalau hati orang Kristen harus tetap di dalam Dia. Maka pada masa pandemi ini, masa corona ini, anak-anak harus tetap giat belajar di rumah, beribadah di rumah. Kalau hari Minggu, ya kalau diadakan ibadah sekolah minggu di rumah melalui YouTube ini, kalau diadakan jam 10, ya jam 9 sudah harus beres-beres. Kalau ibadahnya jam 8, berarti jam 7 sudah harus beres-beres. Jangan nanti ibadahnya udah dimulai, udah dibuka, dia belum mandi, Alkitabnya nggak tahu di mana-mana, katekismusnya nggak kelihatan. Oh, enggak boleh. Kalau berakar, bertumbuh di dalam Kristus, anak itu harus pintar mempersiapkan segala sesuatu supaya hubungannya dengan Tuhan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, pada masa pandemi ini, walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing dan ada di beberapa tempat, mungkin bergabung 1-2 keluarga, ya harus tetap semangat, selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kesehatan. Jadi pesan Amang Guru harus jangan lupa selalu berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan guru-guru sekolah minggu, mendoakan seisi rumahnya, supaya rumahnya penuh dengan cinta damai, sukacita, puji syukur.
Dan juga kepada seluruh amang dan inang orang tua anak sekolah minggu, harus lebih sungguh-sungguh memberi tempat yang layak, yang baik, dukungan yang serius untuk mengadakan ibadah bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita di rumah. Dan peranan orang tua sangat menentukan dalam pertumbuhan baik rohani, baik fisik bagi anak-anak kita. Marilah kita tunjukkan keterlibatan kita, keikutsertaan kita, bahwa dalam pertumbuhan anak kita, ya kita orang tua dipakai oleh Tuhan untuk membimbing mereka. Jadi bukan tetangga, bukan orang lain, tapi yang pertama dan utama adalah orang tua. Maka semua amang dan inang jangan ada yang main-main dalam pembinaan mengimani Tuhan, menanamkan, mengajarkan Tuhan yang benar bagi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak kita bertumbuh dengan baik, mereka penuh dengan sukacita, hidupnya selalu bersyukur, dan menjadi anak yang selalu berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Besar harapan kami bagi anak-anak sekolah minggu, tetap bersukacita di dalam Tuhan, lakukan apa yang baik, apa yang bisa dibantu orang tuanya. Kehadiran anak sekolah minggu di rumah atau dimanapun tidak menjadi gangguan bagi siapapun, tetapi kehadiran anak sekolah minggu harus memberikan buah. Buahnya apa? Sukacita dan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman ini diam di dalam diri kami masing-masing, sehingga anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, berakar supaya dia menjadi anak yang kuat dalam kondisi apapun. Sejak kecil sampai dia dewasa, biarlah imannya tetap kepada Yesus Kristus. Berikanlah hikmat kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu untuk memberikan dukungan yang baik bagi putra-putrinya, supaya mereka memberikan dukungan untuk melakukan ibadah. Dengarkan doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, buat adik-adik kami, disiapkan persembahannya, dipegang persembahannya di tangan kanan. Kita sama-sama mengucapkan Hulehon peleaku Tuhan dang margabu sau. Ya, dibuka buku nyanyiannya nomor 754 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Anak-anak kami mohon untuk berdiri. Marilah kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.